Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Ar-Rafi, mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Penyuluhan Pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, memahami dinamika interaksi dalam masyarakat multikultural, presentasi akademis tentang pentingnya komunikasi lintas budaya dalam era globalisasi dan kebinekaan. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Indonesia sebagai negara multikultural dengan 17.000 lebih pulau, ratusan etnis, dan beragam bahasa menghadapi tantangan komunikasi unik. Globalisasi dan migrasi meningkatkan intensitas interaksi antar kelompok budaya yang berbeda signifikan. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis dinamika komunikasi lintas budaya. 2. Mengidentifikasi hambatan dan peluang interaksi. 3. Mengembangkan strategi komunikasi efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan toleransi dan pemahaman bersama. Data dan visualisasi realitas multikultural Indonesia. Temuan statistik. Data Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan kompleksitas demografis Indonesia dengan peluang kelompok etnis besar. Keberagaman ini menciptakan peluang sekaligus tantangan signifikan dalam komunikasi sehari-hari, pendidikan, dan bisnis. Studi menunjukkan 68% dari konflik lokal disebabkan oleh kesalahpahaman komunikasi lintas budaya yang belum dikelola dengan baik. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, komunikasi antar budaya bukan hanya keterampilan individual, tetapi kebutuhan struktural dalam masyarakat multikultural. Kesuksesan bergantung pada kombinasi literasi budaya, empati autentik, dan kebijakan institusional yang mendukung inklusi. Rekomendasi strategis. 1. Integrasikan pendidikan komunikasi lintas budaya dalam kurikulum nasional. 2. Kembangkan pedoman komunikasi etis untuk organisasi publik dan swasta. 3. Investasi dalam riset longitudinal tentang dampak intervensi komunikasi. Dan yang terakhir, dukung inisiatif Garroots yang mempromosikan dialog komunitas lokal. Konsep dan teori inti. Identitas budaya adalah sistem nilai, norma, dan tradisi yang membentuk persepsi dan perilaku komunikasi individu dalam kelompoknya. Kompetensi komunikasi adalah kemampuan untuk beradaptasi, menunjukkan empati, dan menggunakan strategi verbal dan nonverbal yang sesuai dengan konteks budaya lain. Jembatan komunikasi merupakan proses negosiasi makna yang memungkinkan pihak berbeda budaya menemukan titik temu dan pemahaman bersama. Beberapa tantangan dan hambatan komunikasi. 1. Bahasa dan linguistik. Perbedaan dialek, aksen, dan makna kontekstual menciptakan ambiguitas pesan antar komunitas tutur berbeda. 2. Nilai dan norma sosial. Konsep kehormatan, etika, dan pantangan berbeda antar budaya seringkali menimbulkan misinterpretasi dan niat perilaku komunikator. 3. Stereotip dan prasangka. Generalisasi negatif tentang kelompok lain menghambat keterbukaan dialog dan memperkuat polarisasi sosial. Dan yang terakhir adalah dinamika kekuasaan. Dominasi kelompok mayoritas dapat meminimalkan suara minoritas dan menciptakan ketidaksetaraan dalam ruang komunikasi publik. Strategi dan solusi efektif. Pendekatan praktis untuk meningkatkan kualitas komunikasi lintas budaya di berbagai konteksional, institusional, dan profesional. 1. Literasi budaya. Pendidikan berkelanjutan tentang sejarah, nilai, dan perspektif kelompok budaya lain melalui kurikulum formal dan informal. 2. Empati aktif. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengajukan pertanyaan terbuka, dan berusaha memahami perspektif kelompok berbeda sebelum mengevaluasi. 3. Dialog terstruktur.
forum komunitas yang difasilitasi secara profesional untuk diskusi konstruktif antar komunitas budaya dengan tujuan pemahaman dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah media dan representasi. Mempromosikan narasi yang eksklusif, representasi adil dari semua kelompok budaya dalam media massa dan platform digital. Dan berikut referensi ilmiah, sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mendukung analisis komunikasi antar budaya dalam konteks Indonesia dan global.